Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhyaril insan. Wa ya ayyuhal ikhwan, utlubul ilma fa inna talabahu ibadatun wa muzakaratuhu tasbihun wal bahsu anhu jihadun. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, kita sangat berpeluang menambah ilmu amal kita melalui menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Bahkan Imam Nawawi menyatakan istighalun bil ilmi min afdali ta'at. Ibadat yang terbaik adalah kita sibuk mencari ilmu. Yang kedua, menuntut ilmu, berdiskusi tentang ilmu, maka disebut dengan tasbih. Kita memang belajar tapi tidak membaca tasbih, maka sama arti dengan tasbih. Misalnya kita malam hari ini mendengar berhubungan di ilmu, sama arti dengan tasbih. Wal bahsu anhu jihadun, mengkaji secara mendalam, mendalami dengan sungguh-sungguh apa yang kita pelajari, apa yang kita butuhkan, itu adalah jihad, perjuangan. Tentu saja pahalanya akan diberi dengan pahala jihad. Jamaah yang berbahagia, hanya saja topik kami ini yaitu berhubungan dengan fiqhul masail, yaitu hukum Islam, masail yang masih ada problemanya, ada masalahnya, atau dengan istilah lain hukum Islam yang mengandung perbedaan. Perbedaan ada bermacam-macam dan pernah kita pelajari sebelumnya. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, menuntut ilmu, lebih-lebih kita membahas masalah-masalah yang penting, adalah sebuah jihad. Karena itu kita tidak boleh mundur. Meskipun kadang-kadang yang kita terima ilmu itu belum cocok dengan kita. Yang penting disimpan saja. Misalnya sering pada beberapa hari ini orang bertanya, kenapa Pak Ustadz sudah menyampaikan sesuatu yang tidak lazim di tengah masyarakat? Maka saya menjawab, saya ingin menggali ilmu. Tentu orang akan bertanya kembali, akan datang, bahkan akan membantah apa yang kami sampaikan. Tentu saja yang membantah akan memberi alasan-alasan. Maka dengan demikian di sisi lain kita akan menambah ilmu. Jangan kita tetap pada sesuatu yang pada suatu itu belum tentu itu yang lebih baik. Maka karenanya saya sering disebut oleh rekan-rekan, terutama dari Dayah, saya tidak pernah marah berhadapan dengan tantangan. Memang itulah, kalau kita ingin menambah ilmu, tantangan itu peluang menambah ilmu, peluang menyadarkan diri bahwa kita ini keterbatasan ilmu. Jamaah yang berbahagia, langsung saja apa yang menjadi topik kajian kita, yaitu permasalahan-permasalahan yang muncul
Apakah karena banyak orang yang menyatakan atau ada yang berceramah tentang ini, atau memang kita mengetahui yang sebenarnya bagaimana, yaitu berhubungan dengan sunnah dan bid'ah yang sudah kita terangkan beberapa kali, dan barangkali ini malam terakhir tentang ini, walaupun topiknya akan bisa berubah. Jamaah yang berbahagia, kita semua sudah paham tentang pengertian sunnah dan bid'ah. Dengan demikian kita sudah bisa memilah-milah, oh ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Kenapa ini bid'ah? Karena sudah sesuai dengan definisi bid'ah. Nah, kenapa tidak bid'ah? Ini sudah diizinkan walaupun bid'ah, tapi sudah diizinkan oleh agama. Ketika sudah diizinkan, tidak dianggap bid'ah lagi. Karena menurut Imam Nawawi, bid'ah itu yang menyangkut sesat dan syirik adalah hubungan dengan dengan akidah. Adapun berhubungan dengan syariat, karena syariat itu juga ada beragam, ada yang qat'i yang tidak boleh ditukar, tidak boleh diganti, ada yang masih samar-samar. Kalau dalam istilah ayat disebut adalah mutasyabihat, muhkamat wa mutasyabihat, yang sudah pasti dan yang masih ragu-ragu, yang masih samar-samar. Dan disinilah timbul berbagai masalah. Maka disebutlah masail fiqhiyah, masalah-masalah fiqh yang belum sependapat para ulama, apalagi masyarakat. Ulama saja masih ada berbeda. Kalau masyarakat, maka cenderung kepada apa yang didengar, apa yang biasa di lingkungannya. Bahkan kadang-kadang ketika ada sesuatu yang belum tahu, akhirnya orang terjebak dalam memberi jawaban, yang sehingga seolah-olah yang bukan seperti kita ketahui semuanya salah dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, saya secara pribadi sebenarnya tidak suka lagi untuk berkecimpung dalam hal-hal yang merenggangkan persaudaraan, apalagi menghilangkan silaturahmi. Kita ini sudah tua, akan tetapi ada satu tuntutan. Kalau hal ini penting disampaikan, kalau kita diam ini dosa. Idza zahara al-fasadu wa saqatal alimu aljamahullahu bilujami minan nar. Ketika ada yang bermasalah, rusak dan sebagainya, kita diam saja. Maka ketika diam saja, nanti mulut kita itu dikekang dengan api neraka. Hanya itu saja. Dengan demikian apa yang kita sampaikan bukan itu yang paling benar. Mungkin banyak lagi yang lain yang benar, tetapi sekedar menyelesaikan tanggung jawab kita hidup bersaudara, hidup dalam kaitan menjaga keharmonisan kita sesama. Jamaah yang berbahagia, misalnya contoh yang sudah dibayangkan tapi belum tuntas. Kita sering bukan saja dalam muamalah yang banyak cabang-cabangnya, banyak problemnya. Dalam bidang muamalah saja ini masih banyak masalah. Banyak masalahnya apa? Antara yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara yang berlaku di tengah masyarakat atau yang sebenarnya pedomannya tidak seperti itu. Nah, misalnya contoh berkenaan dengan azan hari Jumat. Ini kalau kita tanya sama masyarakat dan pada umumnya orang berpendapat azan hari Jumat itu harus 2 kali. Kalau ada 1 kali ini tidak benar.
Bahkan salah satu alasan mengkritik masjid kami karena azan 1 kali. Maka karenanya kita yang bertanggung jawab harus mempelajari apakah benar. Kalau harus 2 kali, kita mulailah 2 kali. Kalau memang tidak, untuk apa harus kita merubah yang sudah benar? Jadi dengan demikian dapat kita baca dalam kitab Syafi'i sendiri, dalam kitab dan sebagainya, bahwa azan pada hari Jumat yang dipraktekkan oleh Nabi sekali, yang dipraktekkan Abu Bakar sekali, yang dipraktekkan oleh Umar sekali, yang dipraktekkan oleh Ali sekali, kecuali Utsman menambah sekali lagi. Ini tidak ada khilaf tentang ini. Itulah kejadiannya. Jadi dengan demikian kalau ada yang sekali itu tidak bertentangan. Apalagi dituduh dengan istilah-istilah yang tidak wajar. Karena itulah yang diberi contoh. Bahkan yang lebih menarik lagi, kalau kita membaca kitab Madzhabul Arba'ah dan beberapa kitab fiqh, Imam Syafi'i sendiri komit dengan 1 kali. Bahkan ada pemerintah Muawiyah waktu itu menganjurkan supaya azan 2 kali. Syafi'i menjawab, saya tetap ikut seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi jawabannya singkat, meskipun tidak membantah, ini kehebatan Syafi'i, tidak pernah dia membantah pendapat orang lain. Bahkan dalam deskripsi saya dulu saya katakan bahwa Syafi'i itu adalah sangat toleran, sangat santun, sangat menghargai pendapat orang lain. Jadi dengan demikian, bagaimana sekarang tentang azan 1 kali atau 2 kali yang berpendapat bahwa yang dilakukan oleh sahabat itu tidak dianggap bertentangan, maka berarti sudah diizinkan. Orang yang azan 2 kali sudah diizinkan oleh syarak, maka tidak ada masalah. Tetapi untuk menyatakan bahwa inilah yang paling baik, itu yang bermasalah. Bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena Syafi'i sendiri, mazhab kita yang menjadi pedoman orang Aceh, 1 kali. Maka dalam hal ini jamaah yang berbahagia, perbedaan itu tidak bisa dielak. Dalam hal ini berarti mazhab pendapat sahabat, bahkan ini Affan ini, Utsman bin Affan ini adalah khalifah. Tetapi beliau dalam hal ini mengadakan azan. Kenapa mengadakan azan? Karena masyarakat sudah banyak, jangkauan azan sekali tidak mungkin. Maka azan harus diadakan di pasar. Maka azan yang dipraktekkan oleh Sayyidina Utsman itu bukan di masjid, di pasar. Maka dalam praktek mendahulu ada yang juga di depan masjid, yang lebih dekat di luar masjid, ada juga di dalam masjid. Maka yang menjadi pertanyaan sekarang, anggaplah ini boleh azan, tapi apakah praktek Sayyidina Utsman itu yang di dalam masjid itu ada dasar? Tentu tidak, ini juga bid'ah. Jadi praktek Sayyidina Utsman azan di dalam masjid bersama dengan azan yang pertama adalah juga bid'ah. Jadi dari satu sisi bid'ah mengadakan 2 kali, di sisi yang lain tempat pelaksanaannya juga berbeda, itu kali yang kedua. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, banyak lagi. Maka semakin perkembangan dunia ini, apalagi ini ada hubungan dengan iadah zuhur. Saya tidak menyampaikan hal-hal yang tidak berhubungan. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, praktek-praktek para sahabat terutama Khulafaur Rasyidin itu memang tidak lepas dari kebutuhan di tengah-tengah masyarakat.
Seperti kemarin sudah kami sampaikan bahwa salat malam itu tidak ada. Maka ada orang yang kritik ke masjid kami karena mengadakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak ada berjamaah, salat berjamaah. Tetapi ini adalah sebuah kemaslahatan lain. Maka dianggap ini tidak mengganggu. Dengan demikian, dalam kaitan dengan ini jamaah yang berbahagia, yang penting substansi daripada hukum Islam itu adalah al-jauhariyah. Apa al-jauhariyah? Substansinya, intinya, pokok masalahnya, kedudukannya. Maka yang dihitung prinsipnya bagaimana. Kita membahas azan itu bahagian dari ibadah. Karena ibadah tidak boleh ditambah, dikurangi. Jangan azan menurut kita, karena azan itu baik pemanggilan, maka kita azan di acara pesta. Kenapa? Ini kan azan untuk mengusir jin-jin. Indah-indah tempatnya, ini masalah ibadah, tidak ada hubungan dengan pesta. Meskipun tidak ada di sini. Mungkin saja kita bertanya-tanya bagaimana kalau azan dalam kubur. Jadi saya tidak memberi jawaban. Semakin banyak beri jawaban, semakin banyak yang tersinggung. Jadi kita ingat saja rumusnya. Rumusnya apakah ini bagian ibadah? Ibadah tidak boleh ditambah, selesai. Akan ada kebaikan dalam hubungan muamalah. Dan boleh, misalnya azan ini mik. Mik ini kan bid'ah juga. Tetapi karena ada kemaslahatannya, maka tidak bermasalah. Apa kemaslahatannya? Tidak mengganggu prinsip syariat, tetapi menunjang syariat. Kalau tanpa mic, mungkin yang mendengar berapa orang, apalagi yang hubungan dengan radio lagi. Ini saya dengar ini ceramah Masjid Raya ini didengar oleh ribuan orang jamaah di rumah-rumah masing-masing. Jadi dengan ada hubungan dengan radio dan sebagainya, ini adalah suatu kemaslahatan lain. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan ini kita harus membuka diri. Membuka diri, misalnya saya sebagai penceramah, jangan dianggap ceramahnya yang paling benar. Tidak. Bisa saja yang benar-benar salah. Tapi dengan ada teguran dari rekan-rekan, lebih-lebih banyak dari rekan-rekan kami yang sesekali berjumpa. Ini sering saya ditegur. Bahkan ada kata-kata, karena orang pesantren sesama pesantren tidak marah. Karena sama-sama merasa makan ikan asin dulu, dan menderita dengan suasana yang macam-macam kondisinya. Jadi kita memperbaiki yang salah dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan inilah apa yang ada yang kami sampaikan ini adalah sebahagian untuk menjawab tantangan-tantangan yang mungkin timbul dan yang sudah muncul. Jadi dengan demikian akan lahirlah solusi. Kalau begitu, hal-hal yang khilafiyah ini harus dikaji. Saya paling menarik ketika kita diberi judul ketika muzakarah ulama 150 orang. Ulama yang di Aceh dan ditambah dengan ulama di luar. Kami menyampaikan pendapat-pendapat sesuai yang kami baca. Bahkan kami lebih condong mengutamakan kitab Syafi'iyah. Maka diterangkan semuanya. Karena bahannya dari kitab-kitab Syafi'i, maka rekan-rekan apalagi guru-guru kami tidak mempersoalkannya.
Akan tetapi waktu kesimpulan saya menghormati pendahulu-pendahulu, terutama guru-guru kami. Adapun kesimpulannya kita tidak tulis. Penjelasannya sudah lengkap, tapi kesimpulannya diserahkan kepada ulama. Apakah ulama Dayah atau apakah ulama dari IAIN, karena kami juga adalah alumni IAIN. Meskipun pendapat akhir juga setuju dengan pendapat saya, tetapi ini adalah pendapat pendapat dari rekan-rekan semua. Jadi dengan demikian kita sebuah kepuasan, tidak perlu memaksa pendapat sendiri, tapi sampaikanlah sesuatu itu secara akurat, bernas dan sebagainya. Pasti ada yang mengikutinya. Jamaah yang berbahagia, dalam hal inilah barangkali di Aceh harus benar-benar membuat sebuah kebijakan baru. Saya sudah sering menyampaikan, terutama kepada majelis ulama, supaya pedoman perlu dibuat. Bagaimana ibadah orang Aceh dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Dalam kanun telah dinyatakan Aceh berlaku mazhab Syafi'i dalam bidang ibadah syariah dan dalam bidang akidah Asy'ari dan Maturidi. Jadi dengan demikian ketika ada pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan fiqh, diutamakanlah mazhab Syafi'i. Untuk apa kita berubah dari mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i itu diakui adalah yang paling sunnah. Sudah kami sampaikan nasirus sunnah. Pendukung sunnah yang paling kuat adalah mazhab Syafi'i. Kita ikut saja. Meskipun dalam praktek banyak orang juga di Aceh ini beramal dengan mazhab Syafi'i, tapi dalam prakteknya justru berbeda dengan mazhab Syafi'i. Dan inilah yang perlu dikaji ulang, mana yang berbeda, mana yang cocok. Dan kalau ada orang yang kadang-kadang memberi pendapat yang tidak bertanggung jawab, kita biarkan saja, tidak ada masalah. Maka karenanya pada malam ini kita tutup dalam bidang ini, untuk sengaja untuk kita buka sebagai contoh. Dan banyak lain lagi hal-hal yang perlu dipelajari. Maka ketika ada orang yang mengkritik sesuatu tempat, apalagi tempat itu berhubungan dengan pimpinan kita, kita harus memberi penjelasan. Karena telah terlampau jauh. Karena ada juga kalau tidak sependapat, maka dianggap sesat, dianggap syirik dan sebagainya. Jadi akhirnya sesama muslim kita sudah saling bermusuhan. Orang kafir tenang-tenang aja. Jadi inilah yang perlu kita sikapi ke depan. Maka jamaah yang berbahagia, dalam menyikapi berbagai masalah yang timbul, pertama-tama kita harus menetapkan sesuatu. Mana yang pokok, substansi. Kalau dalam ilmu ini ada satu fiqh siyasah. Fiqh siyasah bukan fiqh berkenaan dengan politik. Artinya fiqh yang menerangkan strategi umat dalam menghadapi perkembangan zaman. Macam-macam, ada hubungan dengan pemerintahan, ada hubungan dengan ekonomi dan sebagainya. Maka karenanya salah satu di antaranya adalah kita harus menganggap ini yang pokok. Kalau yang pokok tidak boleh dilanggar-langgar, itu sudah. Jadi apa lagi menyangkut dengan akidah. Yang kedua adalah yang disebut dengan daruri. Yang pertama tadi daruri, yang kedua hajiah, yaitu perubahan karena kebutuhan, karena kondisi yang memang patut dirubah. Jadi jangan dianggap semua dianggap dari Arab semua. Kadang-kadang Arab itu
Ya, misalnya mahar saja kalau di Arab itu, jadi maharnya sampai ratusan manyam mahar. Bahkan saya pernah bertanya ketika pendidikan di Arab Saudi, kenapa di Saudi maharnya mahal sekali, sedangkan Nabi menyatakan sebaik-baik mahar yang paling murah, yang rendah. Tidak dijawab. Jadi tidak dijawab. Jadi sering saya dituduh kalau saya berbicara dianggap Syafi'i berbicara. Jadi Syafi'i karena saya pengikut Imam Syafi'i. Sering pendapat-pendapat berdasarkan Syafi'i. Kenapa? Karena itu yang kita belajar. Kalau orang lain belajar lain lagi. Bahkan ada orang Aceh yang datang ke sana, beliau belajar dalam mazhab, aliran mazhab lain, tidak paham, akhirnya kembali kepada Syafi'i. Karena inilah rupanya agama ini sangat luas, jadi saling satu dengan lain terkait. Kemudian yang kedua, jadi hajah, jadi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah ausatiyah, keseimbangan. Agama kita ini tidak hanya melihat satu sudut, tapi melihat dari berbagai sudut. Ya, maka lahirlah kaidah-kaidah, yang kaidah itu dikarang oleh Imam Syafi'i. Di antaranya ini sangat populer, bahwa hukum ini at-taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkan wa azman. Hukum bisa berubah dengan perubahan tempat dan masa. Nah, ini perubahan tempat dan masa. Dalam hal mana yang berubah? Dalam hal-hal yang nasnya diizinkan untuk berubah, dalam halal yang nasnya tidak konkret. Maka dalam ayat sudah disebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Jadi kalau sudah bertentangan, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jamaah yang berbahagia, maka ada sebuah bab yang memang pelajaran ini, bahkan ada orang yang berkata melalui pertemuan, lun hana mufhum ceramah drone. Apakah hana mufhum? Yang kan ada hari-hari sebab ada memang benar karena ilmu yang berhubungan dengan ini adalah dipelajari oleh orang-orang yang sudah belajar, terutama berhubungan dengan perbedaan-perbedaan hukum. Maka tidak mudah dipelajari oleh orang umum, karena ini ada ilmu-ilmu penunjang, apakah ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu usul, dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, kesemuanya kalau kita kumpulkan, perbedaan-perbedaan yang ada ini adalah karena terjadi permasalahan di lapangan karena tidak cukup ilmu. Jadi kalau tidak cukup ilmu, itulah terjadi karena orang yang tidak cukup ilmu pasti tidak akan membenarkan sesuatu yang belum tahu. Yang diagungkan adalah sesuatu yang sudah tahu. Maka karenanya inilah pelajaran ilmu ijtihadiyah, ijtihad. Dan ijtihad ini bukan penceramah yang berijtihad. Mesti saya ini tidak pernah memukakan pendapat sendiri. Bahkan ada orang ketika saya tanya dijawab, untuk apa kitabnya ini kan sudah populer. Dan baru-baru ini juga saya bertanya tentang hari Jumat itu, apakah benar azan satu kali menurut Nabi, menurut Abu Bakar, Umar dan Ali? Ya, memang benar. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kalau azan satu kali, saya tanya, kalau azan satu kali, bagaimana orang mau salat sunat? Sebab sampai di sana, ketika azan tidak sempat lagi. Apalagi mendengar azan adalah hukumnya wajib. Kapan salat sunat lagi? Berarti sunat qabliyahnya hilang.
Bahkan ada rekan kami dulu bertanya, almarhum sekarang, nyandro nah karena pegadah kesempatan untuk salat sunat. Maka saya membaca kitab. Rupanya khusus untuk Jumat Nabi keluar adalah tidak salat sunat, tapi langsung naik mimbar. Maka artinya tidak melakukan sunat qabliyah. Dan ada orang yang lain, seperti kalau di Aceh ini ada azan 2 kali, maka setelah azan itu diberi kesempatan untuk ini ada satu juga penilaian dianggap sebagai sebuah terobosan juga dalam rangka karena dianggap bahwa Jumat itu sama dengan zuhur, ganti zuhur. Bahkan ada yang menyatakan walaupun dulu sudah dijawab di dalam diskusi. Jamaah yang berbahagia, memang membahas masalah ini banyak hal yang perlu kita menambah ilmu, menambah ilmu, terutama dalam menemukan hukum baru, temuan hukum, menemukan hukum baru. Hukum baru ini bukan berarti mengada yang baru. Ini bahaya sekali, artinya hukum baru artinya hukum yang selama ini masih tidak jelas. Lebih-lebih dengan tuntutan perkembangan zaman, tuntutannya beragam dan sebagainya. Jadi di sini disebutkan ini dalam ini skripsi saya ini sudah 20 tahun ini. Waktu S1 dulu ya. Jadi artinya perlulah penggalian hukum. Jangan dianggap hukum sudah selesai apa yang ada. Bahkan ada yang berpendapat dalam Syafi'i itu sama mazhab Syafi'i semuanya ada. Tidak ada yang kurang, sudah lengkap semua. Maka tidak perlu belajar ilmu-ilmu lain. Ini adalah suatu yang keliru. Kenapa keliru? Karena mereka itu lahir pada abad 2 Hijriah ya, atau 3 Hijriah. Sedangkan dunia sekarang sudah 14 abad. Jadi perkembangannya masih banyak dijumpai. Dengan demikian perlulah berijtihad atau mengikuti ijtihad baru. Siapa yang ijtihad itu? Ulama juga. Ulama apa? Menurut masing-masing. Kalau kita tentu ulama Asy-Syafi'i. Yaitu pengertiannya seperti disampaikan oleh Ghazali, ijtihad badul mujtahidi wus'ahu fi talabil ilmi bil ahkami syar'iyyati. Yaitu pengerahan tenaga para mujtahid untuk mencari suatu hukum terhadap hukum syarak, mencurahkan segenap tenaga untuk menghasilkan hukum syarak. Jadi artinya apa? Hukum yang belum jelas dalam syarak. Jadi ini banyak istifraul juhdi fi darakil ahkam, pengerahan para ulama mujtahid untuk mendapatkan hukum. Dan banyak ini sengaja kalau dulu ini yang sedikit berbeda ditulis supaya ada perbandingan, karena definisi menentukan arah daripada sebuah tulisan. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian ada masa-masa lalu. Pada masa lalu ini masalah ijtihad ini adalah sesuatu yang berkembang, yang tidak bisa dielakkan. Semua masa ada. Karena ini adalah dasarnya dalam ayat fa'tabiru ya ulil absar, beriktibarlah, ambillah iktibar wahai ahli fikir. Kemudian dalam hadis juga sudah dinyatakan
Ya yang dalam ayat ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanasa'tum syai' farudduhu ilallah wa rasul. Warudduhu ini kembalilah kepada Allah dan Rasul. Bagaimana kembali? Yaitu berijtihad, menyesuaikan dengan kehendak Al-Quran dan hadis. Kemudian juga dalam praktek Rasulullah juga ada yang bertanya, kaifa taqdi? Rasulullah bertanya, kaifa taqdi in arada laka qada'un? Qala aqdi bi kitabillah. Qala fa illam tajid fi kitabillah wa fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah ajtahidur ra'yi wala ahlu. Maka saya mulai berijtihad, kata Mu'ad bin Jabal. Saya berijtihad menurut pendapat saya. Fadaraba Rasulullah alaihi wasallam sadrahu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Wa qala alhamdulillahilladzi waffaqana Rasulullah ma yarda bih. Jadi Rasulullah ketika jawaban itu membenarkannya. Dan banyak contoh-contoh, yang contoh justru kadang-kadang ada yang pendapat Rasulullah dibantah oleh sahabat, bukan dibantah, diberi pendapat lain, di pendapat lain, seperti dalam masalah membebaskan tawanan, itu berbeda pendapat. Bahkan pendapat terakhir memilih pendapat para sahabat, tidak mengambil pendapat sendiri. Banyak. Dan dengan demikian jamaah yang berbagai yang penting, kita sekarang sudah harus memulai memahami keindahan syariat Islam. Apakah syariat Islam yang sudah ada ini kita padai saja menurut apa adanya, yang sehingga 14 abad tidak ada nampak kemajuannya. Kemajuan dari segi ibadah, kemajuan dari segi muamalah, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan negeri. Jadi ini penyebabnya apa? Karena kita jumun, kalau istilahnya, menghindari orang berpikir. Kalau yang berbeda dianggap sudah menyimpang. Ini sesuatu hal-hal yang tidak baik. Tetapi berilah kesempatan untuk menggali. Dan yang kita gali di sini bukan seperti menggali para mujtahid, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita ada empat kategori mazhab. Ada mazhab mutlak, mujtahid syar'iyah, yaitu para imam mujtahid yang 4 dan sebagainya. Dan ada juga mujtahid muntasib. Mujtahid menurut ahli. Kalau di Aceh ini perlu mujtahid ahli hukum. Jangan kita memilih orang yang menjadi majelis dalam menetapkan hukum adalah orang yang tidak memahami hukum. Lebih-lebih hukum ini kalau di Aceh ini ada, kalau di majelis ulama ada majelis iftah, ada majelis kajian hukum, ada kajian hukum. Dan kita dulu kedua-duanya pernah, dan sekarang tidak lagi karena kita sudah pindah-pindah, dan tentu tidak semua sependapat bahwa siapa yang duduk di sana kita juga tidak tahu bagaimana cara pemilihan dan sebagainya. Yang jelas jamaah yang berbahagia, tempatkan sesuatu pada tempat. Dengan demikian pada zaman sekarang kita beralih saja kepada mazhab kategori ketiga, mazhab aliran mazhab imam. Artinya mazhab imam, mazhab yang mengikuti pendapat-pendapat imam. Seperti kita Syafi'i menggali
pendapat imam. Imam Syafi'i apa yang diungkapkan. Bahkan kalau saya sudah ada beberapa masalah, yang masalah ini sebenarnya bertentangan dengan Syafi'i sendiri. Jadi tidak perlu kami ungkapkan satu persatu kalau tidak dibutuhkan. Kenapa bertentangan nanti? Karena kita mungkin tidak pernah belajar, apalagi kitab Kitab dianggap kitab istimewa yang tidak boleh dibaca oleh siapa saja. Maka kita membeli kitab hanya untuk disimpan. Tapi kalau sekarang sudah ada terjemahannya, maka belilah terjemahannya. Yang terjemah, dan terjemahnya juga bukan diterjemah oleh orang biasa, oleh ulama yang memahami sebagainya. Jadi dengan demikian, karena sudah ada habis waktunya, kesimpulannya bahwa kita padai masalah perbedaan dalam hal ini. Kemudian dalam masyarakat juga banyak hal-hal yang berbeda. Yang kami angkat bukan berbeda yang hal-hal yang tidak penting, tapi hal yang penting. Lebih-lebih yang populer sekarang adalah masalah zikir. Masalah zikir ini, bagaimana zikir yang sebenarnya. Jadi tidak ada masalah. Apakah salah berzikir? Bagaimana salah berzikir itu harus kita disebut wazkurullaha katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Baik sedang duduk, sedang tidur, jalan dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah apa? Maka nanti akan kita bahas. Yang kita bahas juga tidak hal-hal yang rumit, yang melahirkan perpecahan. Sebab musim zikir itu kadang-kadang ketika zikir sudah, kami ini tinggal di tempat lazim diadakan zikir, maka mendengar bukan masalah zikir saja, masalah ceramah setelah berzikir itu susah kita mendengarnya. Kenapa? Ada mengandung sesuatu pertentangan, ada mengandung cacian, ada macam-macam lah. Maka kami sudah mengharapkan untuk tidak terpengaruh dengan sesuatu yang tidak baik. Kita sabar dalam hal-hal yang memang perlu dikaji oleh guru-guru kita. Guru-guru kita, lebih-lebih kalau di daerah itu. Semuanya sudah ada daya-daya yang tentu dari tahap ke tahap akan mempelajarinya lebih serius. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.